Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia dalam mata kuliah Basis Data. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya tentang Tuple Relational Calculus dan Domain Relational Calculus. Nah, di sini Tuple Relational Calculus itu kita gunakan untuk non-procedural query language ya, di mana di sini ada syaratnya untuk setiap T harus memenuhi PT. Nah, jadi di sini T itu adalah semua tuple sehingga predikat T itu bernilai benar untuk semua T. Jadi T itu adalah tuple variabel. Sementara TA seperti ini adalah notasi untuk nilai dari tuple pada atribut A. Kemudian T elemen R itu untuk menotasikan bahwa tuple T itu berada pada relasi R. Kemudian P itu adalah formula dari predikat kalkulus. Nah, predikat kalkulus itu apa? Nah, predikat kalkulus itu yang pertama himpunan dari atribut ataupun konstanta. Kemudian kumpulan dari operator perbandingan seperti kecil, kecil sama, tidak sama, sama dengan, tidak sama dengan, besar dan besar sama. Kemudian kumpulan dari konektif seperti dan, atau, ataupun ingkaran. Kemudian juga termasuk di sana implication X implikasi Y. Jika X benar, maka Y akan benar juga. Kemudian di sini ada set quantifier yang mana seperti E terbalik ini. Ini artinya ada tuple T pada relasi R sehingga QT itu bernilai benar. Sementara seperti A terbalik itu adalah untuk semua tuple T, Q itu bernilai benar untuk setiap tuple T pada relasi R. Jadi ada dan ada juga semua. Jadi A terbalik itu semua, E terbalik itu ada. Nah, kita coba lihat ke contoh berikut ini. Find the name, department name, salary for instructor whose salary greater than 80.000 US dollar. Jadi kita akan mencari ID, name, department name, salary untuk instruktur yang gajinya lebih dari 8.000. Jadi 80.000 dolar. Jadi untuk menulisnya dalam bentuk non-prosedural, kita bisa menulis seperti ini. Untuk semua T, T itu adalah elemen dari instruktur. Kenapa di sini kita tulis instruktur? Karena relasi instruktur itu terdiri dari ID, name, department name, dan salary. Kemudian di sini ada tanda dan tuple T tadi, salary-nya harus lebih dari 8.000 karena kita mau yang lebih 8.000 sehingga kita tulis seperti ini. Nah, kemudian di sini sama dengan query yang sebelumnya, tapi kita ingin output-nya itu misalnya hanya ID saja, atribut ID saja. Sehingga kita tulis di sini untuk semua T ada S, tuple S, yang merupakan anggota dari instruktur. Nah, tuple T itu adalah ID, yang mana S itu sama dengan ID, dan S atau salary itu 8.000. Kalau kita bikin query-nya seperti ini, maka hasil yang keluar itu nanti hanyalah atribut ID. Ya. Jadi di sini adalah cara menuliskan untuk yang tuple relational calculus. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini ada QT tadi ya. Nah, bentar. Nah, di sini ada lambang seperti E ini. Ini yang menyatakan tadi ada ya. Jadi, kalau yang sebelumnya kan kita tulis sebagai E, T,
elemen dari R, kemudian T. Nah, ini kita membacanya ada tupel T pada relasi R dengan predikat QT tadi bernilai benar, ya. Nah, ini yang menyatakan ada tadi. Kemudian di sini ada beberapa contoh lagi. Ini nanti silahkan teman pahami ya. Ini contoh yang 1, 2, 3, 4 ini. Nanti kita akan mendiskusikan contoh-contoh ini pada pertemuan sinkronus. Jadi silahkan nanti teman-teman pahami kenapa di sini ada tanda E terbalik atau ada, ya. Kemudian di sini ada tanda universal tadi atau setiap. Jadi kalau untuk yang tupel, maka aturannya itu harus memenuhi ini, T, untuk semua T, PT harus memenuhi predikatnya tadi, ya. Nah, T itu adalah tupel variabel. Jadi ini yang harus teman-teman ingat. Kemudian P itu adalah predikat kalkulus, yang mana predikat kalkulus itu terdiri dari set dari atribut ataupun konstanta, kemudian comparison operator, kemudian connective, kemudian implication, serta set quantifier, yaitu ada dan untuk semua. Sekarang kita lanjutkan untuk domain relational calculus. Jadi di sini domain relational calculus itu juga kita gunakan untuk non-procedural query language ya. Jadi sebenarnya dia hampir sama dengan yang relational calculus, tuple yang relational calculus. Bedanya kalau yang tuple relational calculus dia didasarkan pada tuple, sementara kalau domain relational calculus dia berdasarkan domain sehingga dapat diekspresikan seperti ini. Di sini ada X1, X2 sampai Xn, kemudian P itu masih sama seperti tadi yaitu predikat kalkulus, kemudian di sini ada nilai X sebagai representasi dari domain variabel. Nah, bagaimana contoh dari domain relasional ini? Misalnya seperti ini, kita akan menemukan ID, name, departemen name, salary untuk instruktur yang salary-nya besar dari 8.000. Jika kita ingin menggunakan domain query ini, maka kita bisa menuliskan seperti ini, buka tanda kurung, kemudian kurung seperti ini. Kemudian ID itu kita lambangkan dengan I, domainnya I, kemudian name itu domainnya N, kemudian departemen name itu domainnya D, dan salary itu domainnya S. Di mana INDS itu adalah elemen dari instruktur. Ini adalah nama relasinya dan salary-nya itu harus besar dari 8.000. Jadi dengan soal yang sama seperti yang sebelumnya, antara penulisan tuple relational kalkulus itu akan berbeda dengan penulisan domain relational kalkulus. Jadi kalau domain relational kalkulus kita menuliskannya seperti ini ya. Nah, kemudian seperti yang soal yang tadi, kita ingin outputnya itu hanya ID number. Maka di sini kita tulis hanya ID saja, I ya. I untuk setiap ID number, maka di sini INDS seperti yang di atas ya, elemen dari instruktur dan salary-nya itu besar dari 8.000. Nah, ini untuk menuliskan menggunakan domain. Nah, di sini ada beberapa lagi contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tadi kalau kita tuliskan menggunakan tuple tadi ada tuple S gitu ya. Sementara kalau ini adalah domainnya kita tulis di belakang tanda ada. Nah, ini silahkan nanti teman-teman pahami juga seperti yang sebelumnya. Nanti kita akan diskusikan penjelasan dari contoh ini ya. Nah, kemudian ini yang untuk universal.
quantification untuk yang domain tadi ya. Nah, jadi seperti tadi, jadi yang kita tulis saat domain itu adalah seperti perwakilan dari atribut tersebut. Jadi ditulis sebagai domain seperti ini. Nah, di sini ada tanda A terbalik, artinya adalah untuk semua. Itu yang universal. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan diskusikan di kelas Zoom. Oke, silahkan dipahami ya teman-teman. Ditulis ringkasan yang kalian pahami itu di buku masing-masing. Nanti kita akan lanjutkan diskusi di kelas. Terima kasih.